البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di muka surat 41, yaitu perluasan pembahasan tentang masalah penyakit hasad. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wa min amradil qulub al-hasad. Termasuk dari penyakit-penyakit hati adalah kedengkian. Kama qala ba'dhum fi haddih, sebagaimana kata sebagian ulama tentang batasan atau definisi kedengkian. Innahu ada yalhaqu bisababil ilm bi husni halil aghniya. Bahwasanya kedengkian adalah suatu gangguan yang muncul atau yang menimpa, asal dari yalhaqu sih menimpa ya, atau menyusuli. Disebabkan karena taunya orang tadi tentang bagusnya keadaan orang-orang kaya. Tentunya ini kalau dengki masalah harta. Seandainya kita tak tahu kekayaan, mungkin siapa Najib kah, Rosmah, mungkin kita tak terlalu pening. Tapi kalau diberitahu tentang kekayaannya secara terperinci, mungkin apa? Kita sebagai manusia biasa mungkin jadi mulai merasa resah, kenapa dia dapat saya tak dapat, dan seterusnya. Fala yajuzu ayyakunal fadilu hasuda. Maka orang yang utama tidak layak untuk menjadi pendengki. Dia sendiri sudah diberi keutamaan oleh Allah, keutamaan yang lebih baik daripada harta duniawi yang akan segera lenyap itu. Untuk apa dengki kepada pemilik harta yang sebentar lagi harta itu lenyap? Li'annal fadila yajri ala ma huwal jamil. Karena orang yang utama dia sudah berjalan di atas perkara yang indah, sudah memiliki keutamaan ilmu, mungkin keutamaan ketakwaan, dia doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Untuk apa masih dengki kepada perkara-perkara duniawi? Seperti yang dinukilkan tentang apa itu Akhbarul Husad, kitab tentang apa, cerita para pendengki. Disebutkan dulu kalau tak salah di Mesir ada seorang hakim yang terkenal dia itu pendengki, segalanya didengki oleh dia. Maka kemudian pada suatu hari dia menghukum mati seorang pencuri. Kemudian apa? Disalib. Maka orang-orang tanya, wahai Tuan Hakim, takkan Anda akan dengki pada dia juga? Semua orang Anda dengki. Pencuri yang dihukum mati pun apa yang Anda dengki? Dia mengatakan, iya saya dengki karena orang banyak berkerumun melihat dia, tak lihat saya. Masih dengki. Orang mati pun didengki. Nah, ini tak ada gunanya yang seperti itu. Dengki pada sesuatu yang tak bermanfaat, sekedar popularity saja, tak perlu kita dengki. Wa qad qala ta'ifatun minan nas. Ada sekelompok orang dari manusia yang berkata tentang definisi dari kedengkian, innahu tamanni zawalan ni'mah, tamanni zawalin ni'mah anil mahsud. Ini definisi yang lebih luas dan bagus, yaitu mengangan-angankan hilangnya kenikmatan dari orang yang dia dengki. Wa illam yasir lil hasidi mithluha. Walaupun orang yang dengki tidak mendapatkan semisal itu. Tak apa, saya tak kaya, yang penting orang lain jangan kaya juga. Nah, ini dengki tentunya. Bi khilafil ghibtah, berbeza dengan ghibtah, keirian, dan ini yang dimaksudkan dalam hadis dalam bab ini, sekedar iri saja. Fa innahu tamanni misliha min ghairi hubbi zawaliha anil maghbut, yaitu seseorang mengangan-angankan mendapatkan semisal itu tanpa dia menyukai hilangnya kenikmatan tadi dari orang yang dia irikan. Ini dari sananya memang tanpa titik dua ya, tapi bagusnya titik dua ya, tamanni.
karena dia masker. Berbeda dengan hasad. Iya, kalau hasad ingin orang lain, kenikmatan orang lain hilang. Iya, kalau sekedar iri, tak ingin orang lain kehilangan nikmat, tapi dia sendiri ingin mendapatkan. Ini tak mengapa. Wa tahqiq anna hasada huwal bughd wal karahah. Ketika diteliti, kedengkian itu adalah kebencian dan ketidaksukaan lima yarahu min husni halil mahsud. Karena apa yang dia lihat berupa bagusnya keadaan orang yang dia dengki, muncul rasa benci dan tidak suka. Kenapa dia yang disayang, saya tidak disayang? Muncul persangkaan seperti itu. Seperti apa saudara-saudaranya Yusuf itu waktu dulu. Wa huwa nau'an, dan kedengkian itu ada dua jenis. Ahaduhuma, yang pertama, karahatun lin nikmati alaihi mutlaqan. Dia benci kenikmatan turun kepada orang tersebut secara mutlak. Fahada huwal hasadul mazmum. Inilah kedengkian yang tercela. Dia tak suka orang lain mendapatkan nikmat. Nah, ini kedengkian yang tercela. Wa idza abghadha dzalika fa innahu yata'allam wa yata'adza. Apabila dia sampai membenci yang seperti itu, dia yang akan kesakitan sendiri dan akan terganggu pikirannya karena jiwanya disibukkan dengan kedengkian, akhirnya sakit sendiri. Biwujudi mayu begitu, dengan adanya perkara yang dia benci, ternyata tetangganya dapat nikmat terus, dia dengki. Baik. Fayakunu dzalika maradhan fi qalbih, sehingga itu menjadi penyakit di dalam hati dia. Seperti dulu anak baca di dalam majalah Krida, majalah apa itu yang memang setiap kaki tangan kerajaan memang selalu mendapatkan majalah itu. Bapak ibu dapat itu, saya baca aja cerita-cerita itu. Ada seseorang yang dia melihat tetangganya mampu membangun rumah, maka dia dengki. Kemudian apa? Pada suatu malam dia naik ke rumah tetangganya itu bawa hammer besar, lalu diruntuhkan apa itu namanya, bumbung dari rumah yang masih baru itu. Ternyata tiangnya pun masih basah. Akhirnya begitu dipukul dengan hammer, semuanya runtuh. Dia ikut jatuh juga, tak mampu bangun. Lalu pemilik rumahnya dan orang-orang datang mendekat. Langsung ketahuan, engkau pelakunya, ada hammer di tanganmu lagi. Umurnya berapa? Kenapa? Umurnya berapa? Tak tahu, tak disebut. Ini istilahnya antar tetangga, kedengkian antar tetangga. 80 tahun. Kita tahu. Baik. Nah, kemudian disebutkan di sini wayaltadzu bizawali nikmatian. Dia akan bersenang-senang, berlezat-lezat dengan hilangnya nikmat dari orang yang dia dengki. Wa illam yahsul lahu naf'un bizawaliha. Walaupun dia sendiri tak mendapatkan manfaat dengan hilangnya nikmat dari orang lain. Yang penting apa? Orang lain jangan punya rumah baru, walaupun saya sendiri tak punya. Yang penting orang lain juga tak boleh punya. Nah, ini sakit sendiri nanti jiwanya. Walakin naf'uhu zawalul alamil ladzi kana fi nafsih. Tetapi manfaat untuk dia, kalaupun layak dikatakan manfaat, hilangnya rasa sakit yang ada dalam jiwanya. Tatkala temannya menderita, dia merasa senang, merasa gembira. Yang penting temannya jangan sedap-sedap sekali lah. Walakinna dzalikal alam lam yazul, kata beliau, tetapi penyakit rasa sakit tadi tidak akan hilang illa bimubasyaratin min, kecuali apabila dia sendiri langsung mendapatkan kenikmatan itu. Baik, maka penyakit ini akan selalu merongrong dia sampai dia sendiri mendapatkan nikmat. Itu pun sekedar kenikmatan sebentar aja. Setelah itu kalau lihat tetangga yang lain ternyata mampu beli yang lebih hebat, sakit hati lagi dia. Ya memang ini sakit mental betul. Wa huwa rahah, yaitu apa? Dia akan betul-betul hilang rasa sakitnya apabila jiwanya itu tentram. Berarti apa? Rasulullah menyuruh untuk lihat kepada orang yang kadar ekonominya lebih rendah dari kita, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke bawah, kita akan tentram. Oh, ternyata masih banyak orang yang keretanya buruk, keretanya sendiri sudah tua sekali, tahun 79. Kita alhamdulillah masih baik. Nah, sehingga dia jadi tentram jiwanya.
Wa asyadduhu kal maridil ladzi ulija bima yusakkinu waja'ah. Yang paling kerasnya penyakit dengki adalah seperti orang yang sakit yang diobati dengan perkara yang akan atau obat yang menenteramkan sakit dia, sakitnya jadi tenang. Mungkin diberi obat sakit kepala, obat penahan nyeri dan seterusnya. Wal marad batin, padahal penyakitnya masih kekal, cuma mungkin syaraf otaknya ditipu, merasa tak sakit padahal sakitnya masih ada. Fa inna bughdahu li nikmatillahi ala abdihi marad, karena kebencian dia pada kenikmatan Allah yang tercurah pada hambanya itu adalah penyakit. Fa inna tilka nikmah qad ta'udu alal mahsud, karena nikmat tadi walaupun hilang misalkan dari orang yang didengki, terkadang dia akan kembali lagi pada orang yang didengki. Akhirnya si pendengkinya sakit hati lagi. Wa a'zamu minha, boleh jadi nikmatnya lebih besar lagi, karena orang yang terdolimi akan ditolong oleh Allah. Wa qad yasulu nadhiru tilkan nikmah, terkadang nikmat yang seperti itu akan terjadi linadhiri dzalikal mahsud, seperti nikmat yang ada pada orang yang didengki. Sudah sama-sama mendapatkan, walaupun kualitinya agak lain, tapi intinya sama. Sudah sama-sama punya rumah, sama-sama punya kendaraan, sama-sama mungkin punya facility yang hebat, sudah sama. Tapi tetap orang yang ini dia akan dengki, ingin orang lain hilang nikmatnya. Wal hasid laisa lahu ghardun fi syai'in muayyan, sementara si pendengki dia tak punya matlamat pada sesuatu yang tertentu. Lakinna nafsahu takrahu ma un'ima bihi 'alan nau', akan tetapi jiwanya lah yang membenci kenikmatan yang diberikan pada jenis itu. Baik. Mungkin orang tetangga kita kelihatannya sudah hilang, tapi peti esnya cantik, tetap dengki lagi orang yang ini. Karena penyakitnya masih ada, asal penyakit masih ada. Walihada qala man qala, maka dari itu ada ulama yang mengatakan innahu tamanni zawalin nikmah. Kedengkian adalah keinginan untuk hilangnya nikmat dari orang yang dia dengki. Fa inna man kariha nikmata ala ghairi tamanna zawalaha biqalbih, karena orang yang membenci nikmat yang tercurah pada orang lain, dia mengangan-angankan hilangnya nikmat itu dengan hatinya. Ya, asal kedengkian di hati, kalau sampai diucapkan ya lebih buruk lagi. Wa nau'usani, jenis kedua dari kedengkian, ayakraha fadla dzalika syakhs alaih, dia benci orang itu lebih utama daripada dirinya. Mungkin kedengkian antar ahli ilmu, kenapa ilmunya dia lebih banyak, atau kenapa dia muridnya lebih banyak, atau kenapa dia masjidnya lebih cantik, dan seterusnya. Fayuhibbu ayyakuna mislah, maka dia suka apabila dia semisal dengan orang tadi, au afdhala min, atau lebih utama, fahadha hasad, maka ini juga suatu jenis kedengkian, tapi tentunya tidak seburuk yang pertama, asal tidak berbuat zalim. Wa huwa alladzi samauhul ghibthah, dan inilah yang dinamakan dengan ghibthah. Bukan sampai ingin orang lain hilang nikmat, tapi sekedar dia ingin juga mendapatkan apa yang didapatkan orang lain. Ini tak mengapa. Waqad samahun Nabi sallallahu alaihi wasallam hasada. Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan itu sebagai kedengkian. Fil hadisil muttafaqi alaih, dalam hadis yang telah disepakati. Summa dzakara hadis al-bab, lalu beliau menyebutkan hadis bab ini. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Kita masuk ke hadis yang baru, al-hadisus sabi', hadis yang ketujuh tentang keutamaan Al-Qur'an. Al-Qur'anu afdalul kutub, Al-Qur'an adalah kitab yang paling utama. Wa muttabi'uhu asyraful umam, dan pengikut Quran adalah umat yang terbaik, umat yang paling mulia. Qala Imamul Bukhari rahimahullah fi sahihi, haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah, qala haddatsani Ibrahim an Ibnu Syihab an Salim bin Abdullah an Abi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu akhbarah, si ayah mengabari anaknya,
annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama baqa'ukum fi ma salafa qablakum minal umam, hanyalah tinggalnya kalian dibandingkan dengan umat-umat yang telah berlalu sebelum kalian, kama baina sholatil asr ila ghurubis syams, seperti jarak antara sholat asar sampai terbenam matahari. Jadi kalau dilihat dari umur dunia, kita memang sudah di akhir-akhir umur dunia. Seandainya dunia hanya sehari, berarti umat ini hanyalah waktunya itu antara sholat asar sampai waktu maghrib. Utiya ahlu taurati taurah, ahli Taurat, orang-orang Yahudi diberi Taurat. Fa'amilu hatta idan tasofan nahar ajizu, lalu mereka bekerja mengamalkan isi Taurat, sehingga apabila masuk di tengah hari mereka tak mampu lagi. Umur mereka panjang, istilahnya masa umat Yahudi itu panjang. Boleh jadi apa? Sejak terbit matahari sampai zuhur gambarannya. Fa'uqtu qiraton qiraton, maka mereka diberi pahala satu qirat. Walaupun alal khilaf qirat itu berapa, tapi intinya adalah satu qirat. Summa utiya ahlul injilil injil, lalu ahli Injil, orang Kristen diberi Injil. Fa'amilu ila sholatil asar summa ajizu, kemudian mereka bekerja sampai sholat asar, dari waktu zuhur sampai asar, lalu mereka tak mampu lagi. Kenapa? Iya, waktunya lebih pendek. Fa'uqtu qiraton qiraton, lalu mereka diberi pahala satu qirat, yang memang mengamalkan Injil, bukan malah merubah-rubah dan mengisongkannya tentunya. Summa utinal Qur'an, kemudian kita diberi Al-Qur'an. Intinya pada kitab sucinya, bukan yang lain-lain. Makanya di sini disebutkan kitab sucinya. Dengan sebab itu amalan jadi berlipat-lipat walaupun umur pendek. Fa'amilna ila ghurubis syams, maka kita bekerja sehingga terbenamnya matahari. Fa'uqtina qirataini qiratain, kita diberi dua qirat, ya pahala dua kali lipat. Ini gambaran ringkasnya. Allah mungkin saja memberikan pahala 700 kali lipat. Intinya pahala kita lebih banyak daripada pahala orang agama lain, seandainya agama lain itu ikut Nabi yang ikut secara betul. Faqala ahlul kitabain, maka pemilik dua kitab Yahudi dan Nasrani berkata, ay Rabbana a'taitaha ula'i qiratain, wahai Rabb kami, Engkau memberikan kepada mereka dua qirat, wa a'taitana qiratan, Engkau hanya memberi kami satu qirat. Wa nahnu kunna aktsara amalan, sementara kami lebih banyak amalannya. Qala Allahu azza wa jalla, hal zalantukum min ajrikum min syai'. Allah azza wa jalla bertanya, apakah aku menganiaya dari pahala kalian sedikit saja? Qalu la, mereka mengatakan tidak. Iya, janjinya satu qirat, sudah, Allah tidak mengurangi pahala kalian. Masalah umat yang lain pahalanya lain itu terserah Allah. Qalu fahuwa fadli utihi man asya, maka ini adalah keutamaan dariku. Aku berikan keutamaan tadi pada orang yang aku kehendaki. Karena umat ini cabarannya lebih besar. Semakin mendekati hari kiamat itu fitnah semakin besar. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, tidak ada satu fitnah pun di dunia ini kecuali dia sekedar tahapan untuk mencapai fitnah yang lebih besar, sampai yang terakhir adalah fitnah Dajjal. Jadi umat ini cabarannya banyak dan besar. Baik. Makanya yang sabar menghadapi itu pahalanya dilipat gandakan dengan sebab dia ikut Al-Qur'an. Kita baca catatan kakinya, qala al-mu'allif wafaqahullah, inna mimma faddalallahu hadhil ummata bihi an a'tahum afdalal kutub. Sesungguhnya termasuk perkara yang dengan itu Allah mengutamakan umat ini adalah Allah memberikan kepada mereka kitab yang paling utama. Maka rugi orang yang murtad ikut agama Kristen atau Yahudi atau agama yang lain-lain, sudah diberi Quran malah mencari kitab yang sudah tidak berlaku dan sudah rusak. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ba'da dzikri hadzal hadits.
Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau setelah menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan wa inna mafazu bihadza bi barakatil kitabil azim. Mereka umat ini hanyalah berjaya dengan keutamaan tadi, pahala yang berlipat itu, dengan sebab keberkahan kitab yang agung ini. Alladzi syarrafahu Allah taala ala kulli kitabin anzalah. Yang Allah taala memuliakan kitab ini di atas setiap kitab yang Dia turunkan. Ja'alahu muhaiminan alaih. Allah jadikan kitab ini sebagai pemeriksa, pengawas, tolak ukur kebenaran terhadap kitab yang lain. Wa nasikhan lah, sebagai penghapus kitab yang lain. Wa khatiman lah, boleh khatim, boleh khatam, dua-duanya maknanya sama, yaitu penutup. Baik, hatta nanti Nabi Isa sebagaimana dalam Sahih Muslim, beliau akan menegakkan Al-Quran, bukan menegakkan Injil dan kitab yang lain. Beliau menegakkan syariat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh pasti, jelas. Ini bahasa yang terbaik sudah. Insya Allah dipahami langsung. Seperti dalam hadis, begitu Nabi Isa turun, langsung imamnya meminta beliau maju ke depan. Langsung beliau mengatakan, tak, sebagian dari kalian adalah imam bagi sebagian yang lain, takrimatan minallah lihadhil ummah, sebagai pemuliaan Allah untuk umat ini. Dohirnya bicara dengan bahasa Arab, tak perlu ada penerjemah. Baik. Kemudian li'anna kullal kutubil mutaqaddimah nazalat ilal ardi jumlatan wahidah. Karena semua kitab-kitab yang terdahulu diturunkan, nazalat turun ke bumi jumlatan wahidah, seketika, yaitu apa? Langsung satu kitab diturunkan, bukan sikit-sikit. Sehingga apa? Belum tentu orang langsung paham, yaitu peristiwa ini masuk dalam pembahasan yang mana. Perlu buka-buka kitab dari awal sampai akhir. Wa hadzal Qur'an nazala munajjama. Sementara Quran ini turunnya adalah secara bertahap, sedikit demi sedikit. Bihasabil waqa'i, sesuai dengan peristiwa-peristiwa. Lisyiddatil i'tina'i bih, karena besarnya perhatian Allah pada kitab ini, diturunkan sedikit-sedikit sesuai dengan keperluan umat pada waktu itu. Wa biman unzila alaih, besarnya perhatian Allah kepada pihak yang diberi kitab ini, diturunkan kepadanya kitab ini, yaitu Nabi Muhammad. Fakullu marrah kanuzuli kitabin minal kutubil mutaqaddimah. Ini seakan-akan ada lafaz yang terputus ya dalam tafsir Ibnu Katsir. Tapi intinya apa? Yaitu setiap kali itu akan turun suatu ayat, tidak seperti kitab yang terdahulu. Akhirnya ada lafaz yang terputus. Wallahu a'lam. Wa a'zamul umamil mutaqaddimah humul yahudu wan nasara. Umat terdahulu yang paling besar adalah Yahudi dan Nasara. Ya, yang lain-lain hilang sudah, boleh dikatakan lenyap. Kalaupun ada, tidak sebesar populariti Yahudi dan Nasara. Fal Yahud istakmalahumullahu min ladun Musa ila zaman Isa. Orang Yahudi Allah pekerjakan mereka sejak zaman Nabi Musa sampai Nabi Isa. Sebenarnya Yahudi itu dimulai bila, yaitu anak dari Nabi Yakub. Tetapi hadis tadi bicara masalah Taurat. Jelas Taurat turunnya di zaman Nabi Musa. Wa nasara min samma ila an ba'asa ila an bu'isa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang-orang Nasara itu mulai dari masa itu, masa Nabi Isa, sehingga diutuskannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam masanya berapa? Tapi kalau dalam Sahih Bukhari, hadis Salman, jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad adalah 600 tahun. Iya. Memang ada beberapa iskal, tapi yang pasti apa? Hadis itu saling menjelaskan satu sama lain. Ini sekedar perumpamaan yang di hadapan kita hadisnya itu. Summa sta'mala ummatahu ila qiyamis sa'ah. Lalu Allah mempekerjakan umat Muhammad SAW sampai datangnya hari kiamat. Tak ada kitab lain dan tak ada nabi yang lain. Wa huwal musyabbah bi akhirin nahar. Dan hari kiamat inilah yang diserupakan dengan akhir siang, yaitu waktu maghrib itu.
Wa a'tallahul mutaqaddimina qiratan qiratan. Umat terdahulu diberi satu qirat satu qirat. Wa a'taha ula'i qirataini qiratain. Sementara mereka yaitu umat Muhammad diberi dua qirat. Difai ma a'ta ula'i, dua kali lipat dari apa yang Allah berikan kepada umat-umat yang dulu yang itu. Faqalu ay rabbana malana aksaru amalan wa aqallu ajra. Mereka bertanya, wahai Rabb kami, ada apa dengan kami ini? Kami lebih banyak amalannya, tapi kami lebih sedikit pahalanya. Tapi apa? Karomah banyak sekali di zaman umat terdahulu, keajaiban-keajaiban, istilahnya dimanjakan, hebat-hebat sekali. Kita sekarang susah cari keajaiban yang ma'ruf karomah para wali itu. Ini ujian. Kenapa? Iya, lebih banyak memakai apa? Teknologi ya dan sebagainya, tidak dimanjakan terbang atau dinaungi awan atau apa. Nah, umat terdahulu banyak dimanjakan dari sisi ini. Maka mereka wajar apabila untuk kita pahalanya dilipat gandakan karena kesabarannya lebih banyak. Baik, kata beliau, faqal hal dhalantukum syai'a. Allah bertanya, apakah aku menganiaya kalian sedikit pun? Faqal qalula, mereka mengatakan tidak. Qal fadzalika fadli, azzaidu alama ataitukum. Itu adalah kurniaku, yaitu nilai lebih yang yaitu pemberian yang lebih dari apa yang kuberikan pada kalian. Uktihi man asya, aku berikan pada orang yang aku kehendaki. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Yu'tikum kiflaini min rahmatih. Allah akan memberikan kepada kalian dua kali lipat dari rahmatnya. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih. Dan Allah akan memberikan untuk kalian, menjadikan untuk kalian cahaya yang dengan itu kalian melangkah. Diberi petunjuk kalau ikut Nabi Muhammad, ikut Al-Quran. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Li alla ya'lama ahlul kitabi alla yaqdiruna ala syai'im min fadlillah. Li alla artinya li ayya'lama. La di sini sebagai taukid saja. Agar ahli kitab mengetahui bahwasanya mereka tidak kuasa terhadap sedikit pun dari kurnia Allah. Bukan mereka yang mengatur, tapi Allah yang mengatur. Wa anna fadla biyadillahi yu'tihi man yasha. Dan bahwasanya kurnia itu adalah di tangan Allah. Allah memberikannya kepada orang yang Dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Allah Maha memiliki kurnia yang agung. Baik, selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Wallahu a'lam.